12 bintang. 12 bintang di keranjang obat semuanya menyala, dan bahkan cahaya lembut awalnya menjadi kuat dan berlimpah. Ini benar-benar mustahil terjadi pada uji coba sebelumnya. Fang Zhen tercengang dengan pemandangan ini. Dia tidak percaya Lin Nan memiliki keberuntungan seperti itu. Saat mencari obat mujarab, bukan berarti bisa menemukan lebih banyak jika kesadaran spiritual Anda kuat, yang terpenting adalah keberuntungan. Menemukan tempat di mana ramuan tumbuh, atau menemukan ramuan dengan kualitas lebih tinggi, pasti akan meningkatkan peringkat bintang. Rumput es dan bunga es yang terakhir dimasukkan Lin Nan jelas merupakan ramuan bermutu tinggi, jadi ke-12 bintang di keranjang obat menyala. Mata Mu Lingfeng yang dalam dan bengkak tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Meski tidak jelas, hal itu tidak bisa lepas dari persepsi kuat Lin Nan. Dia telah mengunci Mu Lingfeng sejak awal. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan pihak lain, itu tidak menghentikan Lin Nan untuk menghubungkan apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir dengan Mu Lingfeng. Apalagi Mu Ziqiu menemukan begitu banyak ramuan dalam 1 hari. Sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada kecurangan. Bagaimana ini mungkin? Di belakangnya, Long Ruoyu, yang diam sepanjang waktu, sedikit menggerakkan alisnya yang indah, tidak percaya bahwa Lin Nan akan mencapai 12 bintang. Ini sudah merupakan hasil terbaik, dan tidak ada yang bisa melampauinya. Tapi semakin seperti ini, semakin dia merasa panik di dalam hatinya karena suatu alasan. Keluarga Luo, Lin Nan, 12 bintang. Akhirnya, setelah sekian lama, rating bintang Lin Nan dilaporkan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Lin Nan, dan ekspresi iri terlihat jelas di wajahnya. Tertawa. Setelah Lin Nan, Long Ruoyu juga melangkah maju dan mengeluarkan ramuan yang dia cari. Bintang kecil di keranjang obat langsung menyala kembali. Namun, jumlah bintang kecil yang ia nyalakan hanya 5, yang dianggap sebagai hasil kelas menengah ke atas. Apakah ada murid yang berpartisipasi dalam uji coba? Jika tidak, daftarkan mereka. Sosok jangkung itu bertanya dengan keras setelah melihat bahwa tidak ada orang di belakang Long Ruoyu. Begitu kata-kata ini keluar, hati Lin Nan langsung tergerak. Dari awal sampai akhir, dia belum pernah melihat Fang Ting, dan dia merasa sedikit bingung. Karena mentalitas ini, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik Fang Zhen di antara kerumunan. Tampaknya Fang Ting tidak muncul dan tidak dapat dipisahkan dari Fang Zhen. Setelah menunggu beberapa saat, Fang Ting masih belum juga muncul. Hasil sidang ini segera didaftarkan dan disiapkan untuk dikembalikan untuk diperiksa oleh keempat kepala keluarga. Meskipun Mu Lingfeng ada di sini, dia tidak berhak melihatnya sekarang. Meskipun dia tahu hasilnya, dia harus mematuhi aturan. Berakhirnya uji coba ini berarti para murid berbakat ini akan kembali ke keluarga mereka dan menunggu kompetisi peringkat 4 keluarga tersembunyi dalam 3 hari. Kakak Nan, Fang Ting tidak ada di sini. Luo Hai juga memperhatikan bahwa Fang Ting tidak muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Lin Nan dengan suara bingung. Yang paling dia pedulikan adalah Fang Ting, jadi dia terus memperhatikan. Jangan katakan apa-apa, untung kamu mengetahui beberapa hal. Fang Zhen tidak mengatakan apa-apa. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Lin Nan segera menjelaskan kepada Luo Hai dengan suara yang dalam, wajahnya jelas muram. Ketika dia berkomunikasi dengan Luo Hai, kesadaran Mu Lingfeng memindai tubuhnya tanpa ragu-ragu, yang membuat Lin Nan merasa sangat tidak nyaman. Menurut Lin Nan, persidangan ini hanya lelucon. Penuh celah dan tidak ada keadilan sama sekali. Dan keluargamu adalah pengawas persidangan ini, jadi Lin Nan yakin ada sesuatu yang mencurigakan yang tersembunyi di dalamnya. Namun, dia tidak tahu banyak tentang keluarga tersembunyi saat ini, jadi tidak perlu mengambil langkah pertama saat ini. Setelah hasil uji coba ini disegel, praktisi yang selama ini membuat Lin Nan merasakan aura aneh meminta semua orang untuk bubar. Kakek, apakah kamu ingin menyingkirkan Lin Nan? Setelah semua orang pergi, di dalam kediaman keluargamu, mata Mu Ziqiu tiba-tiba bersinar dingin, dan dia tiba-tiba bertanya pada Mu Lingtian dengan suara rendah. Saat ini, Mu Ziqiu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia memancarkan aura jahat, dan ekspresinya dingin dan mematikan. Tidak, orang ini sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia. Jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Kita akan membicarakannya nanti saat kompetisi. Mu Lingtian merenung sejenak, lalu tiba-tiba cahaya tajam keluar dari matanya, dan dia berkata dengan tenang. Tapi kekuatan tempurnya sepertinya sangat kuat. Kalau tidak, kenapa tidak ada kabar dari ketiga tetua? Mu Ziqiu jelas sedikit khawatir. Dia tahu segalanya tentang keluarga tersembunyi, tapi kemunculan Lin Nan yang tiba-tiba membuatnya sedikit bingung. Keadaan yang ditunjukkan Lin Nan benar-benar tak terduga, memberinya perasaan krisis yang samar-samar. Mereka seharusnya sudah mati. Masalah ini berakhir di sini. Mungkin mereka sudah mencurigai keluarga Muku.
Setelah Mu Lingtian selesai berbicara, dia melambaikan tangannya sedikit untuk memberi isyarat kepada Mu Ziqiu untuk mundur, sementara dia sendiri sedikit menyipitkan matanya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kediaman keluarga Fang. Saudaraku, kenapa kamu tidak mengizinkan aku berpartisipasi dalam evaluasi akhir persidangan? Ketika Fang Zhen dan yang lainnya kembali, Fang Ting bertanya dengan marah. Orang lain mungkin belum mengetahuinya, tetapi Fang Ting memahami betul bahwa Fang Zhen tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Fang Zhen, yang terlihat konyol di permukaan, sebenarnya pada dasarnya bijaksana dan curiga. Dia telah lama menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan persidangan ini, tetapi dia tidak pernah mengatakan apapun. Namun, penampilan Lin Nan sama saja dengan perubahan, yang membuat Fang Zhen lengah. Dia tidak mengizinkan Fang Ting terlalu dekat dengan Lin Nan, kalau tidak, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Keluargamu menyerahkan semua tanggung jawab pada keluarga Sun, tapi keluarga Sun tidak seperti yang dikatakan Mu Ziqiu. Hanya ada satu alasan Sun Peipei, si jenius dari keluarga Sun, dan Fang Zhen telah menjadi kekasih masa kecil sejak kecil, dan hubungan mereka bahkan lebih seperti kekasih masa kecil. Melalui pesan Sun Peipei, Fang Zhen sudah lama mengetahui bahwa keluargamu telah melakukan gerakan kecil di belakang layar, namun dia tidak mengetahui tujuan spesifiknya. Mari kita bahas masalah ini saat kita kembali. Kamu tidak bisa menunjukkan wajahmu untuk saat ini. Cobalah menjadi yang pertama dalam kompetisi. Fang Zhen tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada Fang Ting. Di keluarganya, kecuali kepala keluarga saat ini, Fang Yunseng, kakek mereka, dia sudah mengucapkan kata-katanya dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Hah, aku akan kembali dan memberitahu kakek bahwa kamu menindasku. Setelah Fang Ting mengucapkan kata-kata ini dengan marah, dia berbalik dan pergi tanpa memberi kesempatan pada Fang Zhen untuk menjelaskan. Faktanya, Fang Zhen tidak berniat menjelaskan apapun. Untuk memasuki ruang berbeda, keempat keluarga bangsawan yang tersembunyi telah bekerja keras menunggu momen ini, karena mereka harus menyelamatkan para paman, dan bahkan ayah kandung mereka. Pada saat ini, di kediaman keluarga Luo, Luo Hai menarik Lin Nan ke tempat terpencil dengan beberapa kekhawatiran. Kakak Nan, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Luo Hai segera mengungkapkan keraguannya kepada Lin Nan. Meskipun dia melihat ekspresi Mu Ziqiu barusan tidak berbeda dari biasanya, ketika dia mengeluarkan obat mujarab, Luo Hai sudah merasa sedikit tidak nyaman. Penampilan Mu Ziqiu membuatnya merasa asing. Kalau begitu jangan katakan apapun, tunggu dan lihat saja apa yang terjadi. Lin Nan tersenyum pada Luo Hai dan berkata dengan lembut. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Karena keluargamu tidak memiliki tujuan yang sebenarnya, tidak perlu menyelidikinya untuk saat ini. Beberapa hal menjadi baik jika Anda memahaminya di dalam hati. Apakah kamu juga memperhatikannya? Luo Hai jelas tercengang. Mendengarkan nada bicara Lin Nan, sepertinya dia sudah mengetahui semua ini, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Ini membuatnya semakin bingung, tapi dia mengangguk patuh. Setelah persidangan berakhir, keempat keluarga yang tersembunyi mulai bertindak serempak dan mengevakuasi pegunungan yang tertutup salju hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka harus kembali ke keluarga masing-masing terlebih dahulu untuk melaporkan hasil uji coba ini, kemudian setiap keluarga memilih 3 murid untuk mengikuti kompetisi pemeringkatan keluarga. Adapun lokasi untuk mengikuti kompetisi pemeringkatan, para murid ini belum mengetahuinya untuk saat ini. Perlu ditentukan oleh kepala 4 keluarga melalui musyawarah. Karena keluarga Luo menguasai kota pagi, kali ini Lin Nan akan mengikuti Luo Hai ke kota pagi, yang merupakan kebalikan dari kota Muyang. Tapi bagi Lin Nan, tidak masalah kemana dia pergi. Tujuan utamanya adalah memasuki ruang yang berbeda. Lin Nan, aku ikut denganmu. Saat Luo Hai dan Lin Nan hendak pergi, Long Ruoyu perlahan berjalan mendekat, memiringkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Tidak hanya Lin Nan, tetapi Luo Hai juga sedikit terkejut. Long Ruoyu tidak bersama mereka sejak berpartisipasi dalam uji coba, membuat Luo Hai tidak bisa berkata-kata. Tapi kali ini, gadis kecil ini ikut bersama mereka untuk Lin Nan. Jelas sekali dia memiliki ketertarikan yang kuat pada Lin Nan. Dengan kata lain, dia menjadi penasaran dengan identitas Lin Nan sebagai seorang alkemis. Jangan salah paham, aku hanya takut. Ketika Long Ruoyu melihat ekspresi aneh Luo Hai, wajahnya tiba-tiba memerah, dan kemudian dia ingin menjelaskan. Tidak perlu dijelaskan, saudara mengerti. Namun, Luo Hai langsung menyela kata-kata Long Ruoyu dan berkata sambil tersenyum. Lin Nan benar-benar ingin menamparkan anak ini. Kombinasi senyuman penuh makna dan nada menggoda membuatnya mudah untuk membayangkan bahwa dia memiliki pikiran kotor di dalam hatinya. Long Ruoyu jelas sangat marah, dan wajah cantiknya yang semula memerah langsung berubah menjadi dingin. Dia menatap Luo Hai, dengan cahaya dingin berkedip di matanya yang indah.
Tampilan mematikan. Luo Hai, yang hendak membuat lelucon, tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya turun secara tiba-tiba, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil di tempat. Aura pembasmi yang kejam langsung mengunci tubuhnya. Dan sumber aura pembasmi ini adalah Long Ruoyu. Kalian ngobrol, aku akan pergi menemui yang lain. Tertawa, setelah meninggalkan kata-kata ini, Luo Hai pergi secepat angin. Jika Long Ruoyu menjadi gila, dia benar-benar tidak akan sanggup menanggungnya. Kamu bisa lari cepat. Long Ruoyu segera kembali ke tampilan aslinya yang memerah, dan mendengus main-main ke punggung Luo Hai. Lin Nan juga dikejutkan oleh aura Long Ruoyu barusan. Dia tidak percaya bahwa informasi yang dikembalikan oleh persepsinya adalah bahwa kekuatan tempur Long Ruoyu lebih kuat dari Luo Hai. Meskipun dia tidak ingin terlibat dengan wanita-wanita ini lagi, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang Long Ruoyu. Pada saat ini, 4 kata muncul di benaknya. Tersembunyi dan tersembunyi. Jelas sekali, Long Ruoyu telah menyembunyikan kekuatan tempurnya dan bahkan auranya. Tujuannya sebenarnya untuk tampil sebagai kuda hitam selama kompetisi. Jangan khawatir, aku bilang aku akan membuatkan ramuan untukmu, dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Bagaimana mungkin Lin Nan tidak menebak apa yang dipikirkan Long Ruoyu? Dia tersenyum sedikit dan berkata padanya. Lin Nan dapat melakukan hal-hal seperti memurnikan ramuan dengan mudah, tetapi kuncinya adalah dia tidak punya waktu sekarang. Bahkan berpartisipasi dalam kompetisi peringkat keluarga tersembunyi tidak memberikan tekanan apapun padanya, dan dia sendiri terlihat santai. Baiklah, ayo pergi, ayo kembali menemui kakek dulu. Long Ruoyu tidak tahu kenapa, tapi dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya setelah mendengar suara Lin Nan. Lin Nan hanya tersenyum tak berdaya dan mengikuti. Meninggalkan gunung salju kali ini, tidak ada pengejaran dari Purple Thunder Beast, jadi Lin Nan tidak perlu berlari terlalu keras. Namun, kehadiran tiba-tiba seorang gadis kecil di sampingnya membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, alis Lin Nan langsung berkerut. Di bawah persepsinya, seorang pria muda berjubah hitam muncul di depannya. Melihat pakaian pemuda ini, itu terlihat persis seperti pakaian sekte jahat, jadi Lin Nan mau tidak mau akan sedikit terkejut dengan tujuan pemuda ini. Ada seseorang di depan. Tanpa diduga, Long Ruoyu juga langsung menyadari situasi di depannya, membisikkan sesuatu, dan dengan cepat bergegas ke depan. Sial, kenapa gadis kecil ini terlihat begitu bersemangat? Melihat tindakannya, Lin Nan terkejut, tapi kemudian mengikutinya. Luo Hai dan yang lainnya belum menyusul, karena mereka tampaknya takut mengganggu percakapan antara Lin Nan dan Long Ruoyu, jadi kedua orang ini tidak diragukan lagi adalah pionirnya. Berhenti. Segera, Lin Nan dan Long Ruoyu tiba di depan kultivator muda itu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, pihak lain tiba-tiba berteriak keras. Dari pemuda ini, semangat juang yang mengerikan jelas muncul dengan cepat, dan dengan cepat menyelimuti Long Ruoyu. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita lakukan. Sebelum Lin Nan dapat berbicara, Long Ruoyu berbicara dengan tenang kepada kultivator muda itu. Tinggalkan semua ramuan itu padamu dan kamu bisa pergi. Pemuda itu jelas sudah bersiap dengan baik. Dia berkata kepada Long Ruoyu tanpa ragu-ragu, dan menatap penuh arti ke arah Lin Nan yang mengikuti di belakang. Pikiran khusus sekte jahat segera melihat alam Lin Nan dan Long Ruoyu, dan dia tersenyum jahat. Ternyata pemuda dari sekte jahat ini datang ke sini untuk mencari obat mujarab. Ada banyak sekali omong kosong, menurutmu apakah kami akan memberikannya kepadamu? Long Ruoyu melirik pemuda itu dan menjawab tanpa ragu-ragu, jejak niat membasmi yang jelas terlihat di wajah cantiknya. Membasmi orang dan merampas harta karun adalah kejadian umum di dunia kultivasi, jadi Long Ruoyu tidak terlalu memikirkannya dan segera siap untuk memberi pelajaran pada bocah bodoh ini. Dia tidak memiliki persepsi abnormal Lin Nan, jadi dia tidak tahu bahwa aura aneh yang memancar dari pemuda itu berasal dari pikiran sekte jahat. Tertawa. Namun, kata-kata Long Ruoyu juga jelas membangkitkan arogansi pemuda sekte jahat. Dengan satu tangan berbentuk cakar, dia dengan cepat menyerang dantian Long Ruoyu. Tidak tahu malu. Ketika Long Ruoyu melihat tindakan pemuda itu, dia berteriak dengan marah dan cepat menghindar, berencana untuk menghindari serangan ini. Namun, ketika dia menghindar, dia tiba-tiba menemukan bahwa cakar pemuda itu seperti belatung tarsal, bergerak bersama dantiannya. Tidak bagus. Pada titik ini, Long Ruoyu akhirnya memahami niat pihak lain, tetapi tidak dapat mengelak lagi. Salah satu cakar pemuda itu telah mencapai depannya, dan hendak meraih area kemaluannya pada detik berikutnya. Tertawa. Pada saat yang sama, semua energi sejati pemuda itu dimobilisasi dan ditampilkan secara bebas di tangannya, meledak dengan kekuatan bertarung yang tak ada habisnya. Aura menakutkan bercampur dengan angin kencang menjebak Long Ruoyu hanya dalam sekejap mata. Belum lagi menghindar,
Pikiran Long Ruoyu bahkan menjadi tumpul saat ini. Dia belum pernah bertemu dengan master seperti itu sebelumnya, dan ketika dia begitu panik, dia bahkan lupa menggunakan keterampilan seni bela dirinya. Lin Nan sebenarnya tidak berniat mengambil tindakan. Dia ingin melihat seberapa kuat Long Ruoyu. Namun, sekilas dia langsung kecewa. Lawannya begitu sibuk dan malu hanya dengan satu gerakan. Tertawa. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa maju dengan satu langkah. Energi sebenarnya dalam dantiannya beredar dengan cepat dan mengembun di tangannya dalam sekejap. Bang! Tepat ketika tangan pemuda itu hendak menangkap dantian Long Ruoyu, angin dari telapak tangan Lin Nan datang seketika, membuat pemuda itu terbang jauh di tempat. Celepuk. Pemuda itu langsung jatuh ke tanah. Untungnya, Lin Nan tidak berniat membasminya, jadi dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Kamu, puff. Pemuda itu berjuang untuk bangkit dari tanah. Begitu dia membuka mulutnya, darah di dadanya melonjak, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah di tempat. Meskipun Long Ruoyu ketakutan, dia juga dikejutkan oleh serangan sengit Lin Nan. Apakah sang alkemis memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Sejak awal, Lin Nan dicap sebagai seorang alkemis di mata Long Ruoyu. Jadi setelah Lin Nan menunjukkan kekuatan bertarungnya yang kejam, hati kecilnya sepertinya tidak mampu menahan guncangan sebesar itu, dan dia menjadi semakin penasaran dengan Lin Nan. Siapa yang memintamu untuk datang? Lin Nan merasakan tatapan Long Ruoyu yang membara, tetapi berpura-pura menutup mata, mengangkat bahu acuh tak acuh, dan bertanya pada pemuda yang juga tampak terkejut. Pemuda itu memblokir di sini, dan dia masih dalam tahap awal Jindan. Menurut kekuatan tempur sekte jahat, itu sebanding dengan kekuatan tempur Jindan tahap tengah. Jadi Lin Nan yakin ini bukan kebetulan, tapi seseorang melakukannya dengan sengaja. Tapi siapa di balik ini? Sosok Mu Ziqiu langsung muncul di benak Lin Nan. Selain keluargamu, tidak akan ada orang lain. Ada berbagai tanda bahwa keluargamu terkait erat dengan sekte jahat, dan beberapa murid keluargamu bahkan mempraktikkan metode mental sekte jahat. Ini hanyalah tebakan sementara Lin Nan. Dia tidak bisa membuat kesimpulan apapun tanpa konfirmasi. Aku bisa datang kapanpun aku mau. Ekspresi pemuda itu jelas sedikit bingung, tapi dia segera kembali ke keadaan semula dan menjawab dengan tenang. Lin Nan melihat semua perubahan pada ekspresi pemuda itu, tetapi tidak terus mengkritiknya. Namun, sudah ada bekas senyum jahat khasnya di sudut mulutnya. Tertawa. Begitu pemuda itu selesai berbicara, Lin Nan langsung bergegas, mengangkat satu tangan, dan energi sejati yang menakutkan muncul dalam sekejap. Mendengus. Namun, sebelum Lin Nan bisa bergerak lebih jauh, pemuda itu langsung mendengus dingin, dan telapak tangannya menghantam dantian Lin Nan seperti kilat. Tidak bagus. Lin Nan tidak pernah berpikir bahwa pemuda itu memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat, dan merasa ngeri, tetapi sudah terlambat, dantiannya telah dipegang erat oleh pemuda itu. Dan energi sebenarnya dalam dantian melonjak seperti sungai kuning yang meluap. Lin Nan. Kesadaran Long Ruoyu di belakangnya mendeteksi perubahan aura Lin Nan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia jelas merasakan bahaya dan berteriak kaget. Tertawa. Long Ruoyu tidak tahu kenapa, tapi pada saat ini, otaknya tiba-tiba kehilangan ketegangan, dan dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Badai petir 1000 kaki. Akhirnya, alam semesta kecil yang disimpan Long Ruoyu meledak dalam sekejap. Saat energi sebenarnya di tubuhnya terus melonjak, dia mengeluarkan minuman ringan. Seni bela diri. Setelah Lin Nan mendengar suara Long Ruoyu, dia langsung memikirkan kata seni bela diri, dan persepsinya segera terkunci padanya. Teriakan lembut ini meletus, dan jelas ada lebih banyak ketakutan di mata pemuda itu, tapi dia masih mengertakkan gigi dan meraih dantian Lin Nan, dan kecepatan melahap yang mengerikan menjadi lebih tirani. Ledakan. Saat energi sejati tubuh Long Ruoyu melonjak dengan cepat, suara guntur yang teredam mulai terdengar samar, membuat suara gemuruh. Dan guntur ini tidak datang dari langit. Bahkan tidak ada jejak angin di langit tak berawan, jadi bagaimana bisa ada guntur? Ledakan. Dalam sekejap, di belakang Lin Nan, kaki lurus dan ramping Long Ruoyu tiba-tiba tersapu oleh ledakan energi sejati. Angin bertiup. Ledakan. Saat angin kencang terdengar, suara seperti guntur dengan cepat terdengar dari deru angin. Serangkaian bayangan kaki yang tajam langsung menyelimuti pemuda itu dari segala arah, dan kekuatan badai petir yang kuat meletus dari setiap bayangan kaki. Nafas yang kuat. Bahkan Lin Nan dikejutkan oleh aura super kuat yang muncul dari Long Ruoyu saat ini. Bum bum bum. Dalam sekejap mata, bayangan kaki melewati Lin Nan dan menghantam pemuda itu dengan keras. Pemuda itu berteriak di tempat, dan tubuhnya segera terbang. Telapak tangan yang menahan Lin Nan akhirnya rileks. Tertawa. Sekte jahat. Mati. Bang. Saat Lin Nan menyingkirkan pemuda itu, sosoknya seperti kilat, dan dia bergegas keluar bersama pemuda itu dalam sekejap mata. Setelah melontarkan 4 kata ini, kepalanya langsung ditampar.
Celepuk, pemuda itu tidak bisa menahan pemboman Lin Nan sama sekali, dan langsung roboh ke tanah, tak bernyawa. Terima kasih. Lin Nan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbisik pada Long Ruoyu. Ia tak berdaya karena perahunya hampir terbalik di selokan sungai kecil dan hancur karena kecerobohannya. Namun, dia juga terkejut dari lubuk hatinya yang terdalam pada seni bela diri arogan seperti badai 1000 kaki Long Ruoyu. Tanpa diduga, Long Ruoyu yang tampaknya lemah bisa berlatih seni bela diri seperti itu, yang jauh berbeda dari temperamennya sendiri. Itu seseorang dari sekte jahat lagi. Ini keempat kalinya. Long Ruoyu sepertinya tidak mendengar kata-kata Lin Nan. Dia melihat tubuh pemuda itu dengan bingung dan berkata dengan lembut. Keempat kalinya, apa yang terjadi? Dari apa yang Long Ruoyu gumamkan pada dirinya sendiri, Lin Nan langsung tahu bahwa ini bukan pertama kalinya Long Ruoyu bertemu dengan murid sekte jahat. Apa yang terjadi? Karena penasaran, Lin Nan langsung bertanya setelah merenung sejenak. Setelah merenung sejenak, Lin Nan merasa bahwa sekte jahat mungkin akan mengambil tindakan. Dapat dikatakan bahwa sekte jahat sedang memainkan permainan catur yang besar. Lin Nan merasa sedikit aneh ketika Bu Jingyu muncul di sekte Xuantian, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tapi sekarang dia memikirkannya, dia langsung mengerti niat sekte jahat itu. Selama bertahun-tahun, sekte jahat memang telah banyak menghilang, namun hal ini tidak menghalangi keinginan mereka untuk mendominasi dunia kultivasi. Dunia luar tidak tahu apa yang telah dilakukan sekte jahat selama ini. Bagaimanapun, selama sekte jahat tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, mereka akan mengabaikannya. Tetapi semua orang tahu bahwa selama periode ketika sekte jahat terdiam, sekte tersebut mulai menyusup ke murid-muridnya ke berbagai sekte besar. Beberapa murid bahkan memegang posisi penting di sekte tersebut. Zhang Lingtian seharusnya menjadi salah satu dari mereka di sekte Xuantian, tetapi dia ditemukan karena dia sangat ingin membasmi Lin Nan dan harus melarikan diri. Sue Fei dan yang lainnya adalah kaki tangan Zhang Lingtian. Menurut ide ini, masuk akal bagi Bu Jingyu untuk memasuki sekte Xuantian untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi masuk. Jika mereka tidak bertemu Lin Nan, mereka mungkin berhasil. Tidak ada keraguan bahwa nama Lin Nan pasti terdaftar di sekte jahat, dan mereka ingin segera menyingkirkannya. Pada titik ini, Lin Nan akhirnya memahami niat sekte jahat, dan pemberontakan keluargamu saat ini sepertinya ada hubungannya dengan sekte jahat. Hanya saja dia tidak tahu banyak tentang keluargamu, jadi itu hanya tebakan saja. Ini keempat kalinya. Selama persidangan, saya bertemu dengan murid sekte jahat 3 kali, tapi saya tidak pernah bertarung melawan mereka. Long Ruoyu berpikir sejenak dan segera menjelaskan kepada Lin Nan. Namun, meskipun dia berkata dengan sungguh-sungguh, matanya jelas sedikit mengelak, dan sepertinya dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi ini tidak lagi penting bagi Lin Nan. Dia sudah menebak niat akhir sekte jahat itu. Hati-hati dengan keluargamu. Pada akhirnya, Lin Nan hanya melemparkan kata-kata ini ke Long Ruoyu, lalu berbalik dan terus berjalan ke depan. Beberapa hal tidak perlu dijelaskan dengan jelas, cukup satu klik saja. Keluargamu. Tapi kata-kata Lin Nan langsung membuat alis indah Long Ruoyu sedikit terangkat. Dia mengingat hal ini dan terus berjalan maju bersama Lin Nan. Kali ini, bukan hanya keluarga Luo yang dicegat oleh sekte jahat. Keluarga Sun dan keluarga Fang juga diblokir. Karena Fang Ting dan Fang Zhen marah dan pergi lebih dulu, 2 murid keluarga Fang terbasmi. Pada akhirnya, sekte jahat mengambil setengah dari ramuan itu, sehingga mereka bisa lewat dengan lancar. Sedangkan untuk keluarga Sun, seperti keluarga Luo, mereka tidak mengalami dampak yang besar dan tidak menimbulkan korban jiwa. Seperti yang dibayangkan Lin Nan, keluargamu, satu-satunya yang tidak dicegat, kembali ke kota Fuxi dengan lancar. Kota pagi. Kediaman keluarga Luo, sebuah keluarga tersembunyi, cukup mewah, bahkan lebih megah dari rumah tuan kota. Kebanyakan pembudidaya hanya mengetahui bahwa keluarga Luo adalah keluarga budidaya yang makmur, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa keluarga Luo adalah dalang di balik seluruh kota Chengguang. Kakek, begitu dia kembali ke rumah Luo, Long Ruoyu berlari menuju aula seperti gadis kecil, melompat-lompat kegirangan, tanpa aura seorang kultivator sedikit pun. Namun, setelah panggilannya, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari aula. Meski wajahnya sedikit kuyu, dia tetap mempertahankan postur yang agung. Xiao Ruoyu sudah kembali, hahaha, bagaimana sidangnya? Orang tua ini adalah kepala keluarga Luo saat ini, Luo Batian. Namanya mendominasi, tetapi dia mungkin selalu terganggu oleh meridian yang tersumbat, jadi dia tidak berbeda dengan orang tua biasa. Lin Nan tetap diam dan memandang Luo Batian dengan hati-hati dari belakang, persepsinya juga menyebar tanpa ragu-ragu. Keluarga Luo kami telah memutuskan sejak awal. Kakek, aku akan mencarikan alkemis untukmu. Long Ruoyu mengeluarkan Great Return Pill dari Space Ring sambil tersenyum,
menunjuk ke arah Lin Nan dan berkata. Mendesis. Luo Batian telah memperhatikan Lin Nan sejak awal, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Tetapi ketika saya melihat Dahuan dan Long Ruoyu mengatakan bahwa Lin Nan adalah seorang alkemis, saya sedikit terkejut dan menghirup udara. Menurut pendapat Long Ruoyu, satu Great Return Pill dapat memulihkan meridian Luo Batian yang rusak. Tetapi keluarganya tahu tentang urusannya sendiri, dan Luo Batian sangat jelas tentang kondisi fisiknya, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pil balasan yang besar. Namun, jika seseorang berpikir bahwa sang alkemis bersedia menyempurnakan ramuan khusus untuknya, maka semuanya aman. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Lin Nan adalah seorang alkemis, bahkan Luo Batian pun merasa bersemangat. Selama bertahun-tahun ketika meridian rusak, keluarga Luo telah ditekan oleh 3 keluarga bangsawan tersembunyi lainnya, tidak dapat mengangkat kepala, tetapi tidak mungkin. Sekarang dia telah melihat harapan, kegembiraan Luo Batian tentu saja beralasan. Dia seorang alkemis. Namun, ketika Luo Batian melihat penampilan Lin Nan dengan jelas, dia hanya bisa sedikit mengernyit, menatap Long Ruoyu dengan bingung dan bertanya. Menurutnya, semua alkemis terlihat kuno dan kuno, tapi tidak ada yang setampan Lin Nan. Bahkan dapat dinilai dari aura lemah yang terpancar dari Lin Nan bahwa ia baru berada di tahap tengah pembangunan pondasi. Apakah ada alkemis muda di benua primitif? Baiklah, saudara Luo Hai menyaksikannya dengan matanya sendiri. Lin Nan, datanglah dan bicaralah dengan kakek. Long Ruoyu mengangguk dengan tegas dan menoleh ke Lin Nan dan berteriak. Dia tidak yakin apakah Lin Nan adalah seorang alkemis atau bukan, karena dia belum pernah menyaksikannya dengan matanya sendiri. Tapi dia tahu Luo Hai tidak akan pernah bercanda tentang hal semacam ini, jadi dia menjelaskan kepada Luo Batian seperti ini. Halo, Tuan Luo. Lin Nan tersenyum acuh tak acuh, berjalan ke depan dan berkata pada Luo Batian. Engah, mendengar nama Lin Nan, Long Ruoyu hampir menangis karena frustrasi. Hahaha oke, memang pahlawan datang dari usia muda kan. Lin Nan, ikut aku. Long Ruoyu memelototi Lin Nan dengan marah dan hendak meledak, tapi tiba-tiba Luo Batian tertawa bahagia. Situasi ini membuat Long Ruoyu sedikit terkejut. Sepertinya kakek sudah lama tidak bahagia. Luo Batian memimpin jalan, diikuti oleh Lin Nan dan Long Ruoyu, dan segera melewati aula dan tiba di ruang kerja di halaman belakang. Ruoyu, kamu tetap di luar dan jangan izinkan siapapun mendekat. Aku akan berbicara dengan Lin Nan tentang sesuatu. Begitu dia tiba di ruang kerja, Long Ruoyu diantar keluar. Meskipun dia enggan, dia harus mendengarkan kata-kata Luo Batian. Dia hanya menatap Lin Nan dengan marah sebelum berbalik dan pergi. Kesunyian. Tanpa Long Ruoyu, suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi canggung. Keduanya saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Nan, bisakah kamu menyempurnakan pil api merah untukku? Setelah beberapa lama, jenius Luoba akhirnya berbicara dan dengan sungguh-sungguh bertanya kepada Lin Nan bahwa ini juga ramuan yang paling dia butuhkan saat ini. Tidak bisa, Lin Nan membuka mulut untuk menjawab tanpa ragu-ragu. Ren Luo Batian menebak seberapa tinggi kondisi yang akan diajukan Lin Nan, tapi dia tidak menyangka akan menolaknya begitu saja. Dalam sekejap, ekspresi Luo Batian menjadi tidak yakin. Bukan karena dia belum menemukan seorang alkemis dalam beberapa tahun terakhir, tapi gaji yang dia minta terlalu tinggi, dan dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Meskipun keluarga Luo memiliki warisan yang kaya, ia tidak dapat mengkonsumsi terlalu banyak sendirian. Karena alasan inilah Luo Batian menahan diri sampai sekarang, dan Lin Nan adalah penyelamat hidupnya. Kenapa? Selama itu masih dalam lingkup kemampuanku, aku bisa memuaskan hadiah yang kamu minta, bahkan jika Ruoyu. Luo Batian tidak mau menyerah, jadi dia segera mengangkat suaranya dan bertanya pada Lin Nan, dan membuat syarat. Tentu saja dia tahu apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Apakah Lin Nan bodoh atau tidak, dia segera mengulurkan tangannya dan memberi isyarat berhenti. Dalam sekejap, alis Luo Batian berkerut lagi. Dia tidak mengerti mengapa Lin Nan menghentikannya untuk melanjutkan. Penampilan Long Ruoyu tidak hanya memukau bangsa, tapi dia juga salah satu wanita tercantik di 4 kota besar di sekitarnya. Namun, sikap Lin Nan saat ini sulit untuk dilihat oleh Luo Batian, seorang pria kuat yang telah membaca banyak orang. Namun semakin sering hal ini terjadi, Luo Batian semakin menantikannya. Jika Lin Nan bertindak seperti dia yakin, dia benar-benar tidak ingin menyempurnakan pil api merah. Long Ruoyu bukanlah cucunya, tetapi selama 20 tahun terakhir, dia telah memperlakukannya sebagai miliknya dan sangat mencintainya. Tuan Luo, saya pikir Anda salah paham. Lin Nan menjadi tenang dan segera menjelaskan. Salah paham. Luo Batian tidak tahu apa yang telah dia salah paham. Lin Nan lah yang menolak permintaannya untuk berlatih ramuan.
Saya tidak dapat menyempurnakan pil api merah untuk Anda karena pil api merah memerlukan teratai salju api merah sebagai ramuan atribut api paling dasar untuk dicampur dengan ramuan lainnya. Dengan cara ini, ramuan tersebut dapat dipadatkan, tetapi tidak bisa mengeluarkan kekuatan Scarlet Flame Snow Lotus. Lin Nan melihat Luo Batian yang tertegun, lalu menjelaskan dengan tenang. Dia telah menjelaskan ini kepada Long Ruoyu sebelumnya, dan dia hanya mengulanginya secara detail. Penjelasan ini membuat Luo Batian sedikit terkejut, tapi dia segera menjadi samar-samar mengharapkannya. Mungkinkah Lin Nan ingin menyempurnakan ramuan atribut api lainnya untuknya yang dapat memaksimalkan efektivitas teratai salju api merah? Yang terpenting saat ini saya belum memiliki resep pil api merah, jadi saya tidak bisa memperbaikinya. Lin Nan berhenti sejenak, lalu melanjutkan menjelaskan kepada Luo Batian. Apa yang dia katakan memang benar, tapi dia tidak takut Luo Batian akan marah atau mengambil jalannya sendiri. Menghadirkan efek maksimal dari teratai salju api merah. Obat mujarab macam apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Luo Batian merenung sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya pada Lin Nan, tapi tidak ada tanda-tanda kemarahan. Pil api-api. Apa? Begitu Lin Nan menyebut nama Lian Dan, pupil Luo Batian langsung menyusut, dan keterkejutan di wajahnya tidak bisa disembunyikan dengan ekspresi aslinya. Keadaan ini membuat Lin Nan sedikit terkejut, dia tidak mengerti mengapa reaksi Luo Batian begitu kuat. Memurnikan pil api adalah hal yang mudah baginya. Itu mirip dengan metode sebelumnya dalam memurnikan pil penawar. Itu tidak terlalu sulit sama sekali. Mengapa lelaki tua itu terlihat tidak percaya? Apakah ada yang salah? Jika Anda bersikeras untuk menyempurnakan pil api merah, itu bukan tidak mungkin. Selama Anda memiliki resepnya, segera mulai menyempurnakan pilnya. Saya menghormati pilihan Anda. Lin Nan melihat ekspresi aneh Luo Batian dan mengira dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia segera berbicara. Bisakah kamu benar-benar menyempurnakan Flame Pil? Dengan ekspresi curiga di wajahnya, Luo Batian akhirnya bertanya pada Lin Nan setelah beberapa lama. Lin Nan tidak tahu apa yang diwakili oleh Flame Pil, tapi Luo Batian memahaminya dengan sangat baik. Dalam hal nilai pil, bahkan 10 pil pengembalian hebat tidak dapat dibandingkan dengan 1 pil api fierce. Justru karena harga lian pil yang terlalu mahal sehingga tidak tersedia di pasaran, sehingga lambat laun hilang. Luo Batian tidak pernah berpikir bahwa Lin Nan bisa menyempurnakan Flame Pil. Untuk berhati-hati, Luo Batian membenarkannya dengan sedikit cemas. Mampu, Lin Nan berkata tanpa ragu, tanpa penjelasan yang tidak perlu sama sekali. Oke, kalau begitu mari kita bicara tentang remunerasi. Tentu saja, Luo Batian tidak menyangka Lin Nan akan memberinya ramuan gratis. Lebih baik menjelaskan masalah ini dengan jelas terlebih dahulu. Lagi pula, nilai Lian Dan terlalu mahal, dan dia sendiri khawatir dia tidak akan melakukannya mampu membayar biayanya. Tidak perlu, ini hanya hadiah pertemuan untuk orang tua itu. Lin Nan tahu cara memenangkan hati orang. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan riang. Apa, kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga Luo Batian bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Meski usianya masih muda, dia masih terlalu takut dengan perkataan Lin Nan. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Luo Batian tidak percaya bahwa semua ini benar, dia bahkan diam-diam mencubit lengannya. Setelah menyadari bahwa itu bukan mimpi, dia memastikannya lagi. Dia tidak memahami tujuan Lin Nan, tetapi pil api benar-benar dapat banyak membantunya, bahkan kemampuan berpikirnya sendiri pun sangat terpengaruh. Tentu saja persiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu dan mulai pada malam hari. Lin Nan tersenyum, dia sangat puas dengan ekspresi Luo Batian, hanya butuh sedikit waktu dan tidak banyak menghalanginya. Hahaha, Lin Nan, aku sangat mengagumi karaktermu. Jika alkimia berhasil, aku akan membuat Ruoyu. Hentikan, Tuan Luo, jika Anda terus berbicara, maka saya akan menagih Anda. Setelah mendengar kata-kata Luo Batian, Lin Nan segera menghentikannya untuk melanjutkan dan berkata dengan sedikit marah. Luo Batian awalnya mengira Lin Nan hanya pamer, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menolak. Lupakan saja, kalian anak muda harus menyelesaikan masalah kalian sendiri. Dia menghela nafas tak berdaya, tapi jelas ada sedikit ejekan di alisnya, yang membuat hati Lin Nan menegang tanpa sadar. Dan saat mereka berdua sedang menyelesaikan masalah alkimia, Long Ruoyu menahan pintu terbuka di luar pintu ruang belajar dengan tatapan kesal di matanya. Bukankah dia hanya seorang alkemis? Siapa yang peduli? Long Ruoyu dengan cepat berlari ke sudut dan menendang dinding satu persatu. Air mata mulai mengalir di matanya. Ruoyu, ada apa? Siapa yang menindasmu? Tepat ketika Long Ruoyu sangat sedih, sesosok tubuh berjingkat di belakangnya, dan kemudian berpura-pura bertemu secara kebetulan dan bertanya. Kakak senior Luoshan, mengapa kamu ada di sini?
Long Ruoyu dengan cepat mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya, dan bertanya dengan aneh. Siapa yang menindasmu? Beritahu kakak senior dan aku akan menghancurkannya sampai mati. Luo San melihat wajah cantik Long Ruoyu yang masih berlinang air mata dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Tidak, Long Ruoyu takut Luo San akan mendapat masalah dengan Lin Nan jika dia mengetahui hal ini, jadi dia segera memberitahunya. Namun, Luo San tidak mendengarkan dan melihat ke arah ruang belajar dengan tidak menentu. Tuan Luo, kalau begitu saya akan mencari Luo Hai dulu. Secara kebetulan, Lin Nan keluar dari ruang kerja saat ini dan berkata kepada Luo Batian sambil tersenyum. Tertawa. Namun, sebelum Luo Batian dapat berbicara, Luo San bergegas maju. Kakak senior Luo Shan. Luo Shan, mundur. Long Ruoyu mengetahui bahwa Luo Shan tiba-tiba menyerang Lin Nan. Jantungnya tiba-tiba menegang dan dia dengan cepat berteriak. Dan Luo Batian segera berteriak keras. Namun, telapak tangan Luo San telah ditampar ke arah Lin Nan, dan tidak ada kemungkinan untuk mengambilnya kembali. Sebelum Long Ruoyu dan Luo Batian bersuara, Lin Nan sangat merasakan sedikit bahaya dan langsung terkejut. Namun, dia tidak mengelak. Karena dia memasuki ruang kerja bersama Luo Batian, persepsinya tidak diaktifkan, jadi Luo San memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Bang! Meskipun serangan Luo Shan sangat dahsyat, serangan itu bahkan mengaktifkan semua energi sebenarnya di dantiannya untuk membasminya dengan satu pukulan. Namun, ketika dia baru saja tiba di depan Lin Nan dengan cepat menamparnya, tanpa memberi Luo Shan kesempatan untuk bereaksi. Dia menyerang dengan cepat dan terbang mundur lebih cepat, hampir tanpa jeda, dengan suara teredam, dia terbang dan jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Luo San, Lin Nan adalah tamu terhormat keluarga Luo kita, beraninya kamu melakukan ini. Luo Batian akhirnya menghela nafas lega saat melihat Lin Nan baik-baik saja, namun langsung berteriak kepada Luo San dengan suara yang dalam, matanya berbinar marah. Meskipun dia memarahi Luo Shan dengan marah, dia sedikit terkejut dengan kehebatan bertarung Lin Nan. Alkemis yang berkonsentrasi mempelajari alkimia tidak akan memiliki kekuatan tempur yang kuat dalam keadaan normal. Terutama Luo Batian melihat Lin Nan baru berada di tahap tengah pembangunan pondasi, sedangkan Luo San berada di puncak tahap akhir pembangunan pondasi. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Berdasarkan kekuatan penekan absolut dari kewaspadaan di benua asli, Lin Nan tidak bisa menamparkan Fei Luoshan, dan itu adalah tamparan sama sekali. Saya tidak yakin, saya ingin menantang Anda. Luo San langsung terlempar, dia bahkan tidak melihat gerakan Lin Nan dengan jelas, tapi sepasang mata bersinar dengan kebencian yang tak tertandingi, dan dia menatap Lin Nan dan meraung. Adapun teguran marah Luo Batian, dia tidak meminta maaf sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi lebih memusuhi Lin Nan. Lin Nan tidak peduli dengan tantangan Luo San, tetapi pada saat ini, dia menemukan dua bekas air mata di wajah Long Ruoyu. Mungkinkah gadis kecil ini baru saja mendengar apa yang dia dan Luo Batian katakan? Memikirkan hal ini, Lin Nan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kewalahan, tetapi dia segera melupakannya. Lebih baik mengetahui lebih baik dan tidak perlu menjelaskan. Kamu tidak mau mendengarkan apa yang aku katakan, kan? Keluar dari sini. Lin Nan adalah tamu terhormat keluarga Luo kita. Luo Batian baru saja selesai berbicara dengan Lin Nan, dan dia takut tindakan Luo San akan menyebabkan ketidakpuasan Lin Nan. Jika dia kehilangan kesempatan membuat alkimia karena ini, dia bahkan tidak akan dapat menemukan tempat untuk menangis. Tidak masalah, anggap saja ini sebagai kompetisi. Lin Nan mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang kepada Luo Batian. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Luo San sambil tersenyum. Lin Nan tidak tahu apa-apa tentang Luo San, tapi dia tahu bahwa jika dia tidak memberinya pelajaran, tidak ada yang tahu masalah apa yang akan terjadi di masa depan. Tertawa, siapa yang ingin menantang kakak Nan? Tepat ketika Luo San hendak bangun dan menyerang Lin Nan, suara familiar terdengar dari belakang. Segera setelah itu, sesosok tubuh bergegas mendekat, membuat Luo San menciutkan lehernya karena ketakutan. Kakak Nan. Luo Hai memberi hormat kepada Luo Batian dengan hormat, berteriak, lalu menoleh ke Lin Nan dan mengangguk. Luo San hampir kencing di celana saat melihat Luo Hai. Sejak dia masih kecil, dia sering dipukuli oleh Luo Hai karena latihannya yang tidak tepat, dia benar-benar mengembangkan reaksi alami. Setiap kali dia mendengar suara Luo Hai, dia tidak bisa menahan perasaan takut. Yah, kamu bisa menangani masalah ini di sini. Luo Batian mengangguk, dan setelah mengucapkan kata-kata ini, dia segera masuk ke ruang kerja. Di seluruh keluarga Luo, yang paling meyakinkannya adalah Luo Hai dan Long Ruoyu, jadi biarkan Luo Hai menyelesaikan masalah ini. Dia yakin Luo Hai bisa menyelesaikannya dengan sangat baik. Bangunlah, aku tidak akan memukulmu selama beberapa hari, kulitmu akan gatalkan.
Luo Hai segera melangkah maju, mengangkat Luo San dari tanah seolah sedang menangkap ayam, lalu bertanya dengan suara garang. Bang! Tapi sebelum Luo San bisa menjawab, dia menendang perut Luo San. Ini murni pelajaran antar saudara, jadi energi sebenarnya tidak digunakan. Jika tidak, dengan tendangan ini, dantian Luo Shan akan hancur berkeping-keping. Celepuk, Luo Shan yang baru saja diangkat langsung terjatuh ke tanah lagi. Rasa sakit yang hebat di perutnya membuatnya tidak bisa berdiri lagi, dan tubuhnya melengkung seperti udang. Lin Nan, kamu harus mati dengan baik, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Patah, Luo San bangkit dari tanah dengan wajah galak, menatap Lin Nan dengan tatapan penuh kebencian, dan berkata kepadanya dengan niat membasmi yang tak terbatas dalam nadanya. Namun, sebelum Luo San menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar oleh Luo Hai. Berhenti berkelahi, Luo San tidak bermaksud begitu. Aku bilang padanya, saudara Luo Hai, bawa Lin Nan segera istirahat. Long Ruoyu merasa sangat tidak senang saat melihat Luo San dipukuli. Ketika dia melihat Luo San pingsan karena tamparan Luo Hai, dia bergegas ke depan dan berkata dengan penuh semangat. Luo Hai memandang Lin Nan dan menemukan bahwa dia tidak memiliki ekspresi. Dia segera menatap Lin Nan dan segera membawanya pergi. Lin Nan tetap menjaga sikapnya dalam menonton pertunjukan dan tidak berniat ikut campur. Ini adalah masalah internal dalam keluarga mereka, dan tidak mudah baginya untuk terlibat. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada Lin Nan, Luo Hai sengaja menempatkan kamar Lin Nan di sebelah kamarnya sendiri, agar dia bisa dijaga jika terjadi sesuatu. Lin Nan tidak memiliki kesalahan apapun tentang tempat tinggalnya. Bagaimanapun, itu masih merupakan latihan kultivasi, jadi tidak ada perbedaan antara baik dan buruk. Kak Nan, katakan saja padaku jika ada yang harus kau lakukan. Aku akan melapor pada kakek dulu. Luo Hai segera pergi setelah mengatur tempat untuk Lin Nan, hanya menyisakan kata-kata ini. Setelah dia pergi, Lin Nan segera duduk bersila. Samar-samar dia merasakan bahwa alam yang telah lama terdiam akhirnya mulai bergerak. Sudah beberapa hari sejak dia menerobos ke tahap tengah pembangunan pondasi. Selama beberapa hari ini, dia akan mengatur nafasnya dan mengkonsolidasikan wilayahnya ketika dia bebas dapat dengan mudah menemukan peluang terobosan miliknya. Jika kultivator lain mengetahui bahwa Lin Nan ingin meningkatkan levelnya lagi dalam beberapa hari, mereka harus tertawa terbahak-bahak. Dalam pemahaman mereka, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menembus dunia dalam beberapa hari, tetapi Lin Nan berbeda. Setelah duduk, Lin Nan dengan cepat mulai melahap energi spiritual di sekitarnya tanpa henti. Karena dia berada di ruangan biasa, dia tidak menunjukkan kekuatan melahapnya yang menakutkan, agar tidak membuat orang lain khawatir. Energi spiritual memasuki tubuh setelah diubah oleh platform spiritual, dan segera mengembun di dantian untuk membentuk energi sejati. Ketika dia benar-benar tenggelam dalam titik kritis terobosan, dia tiba-tiba berhenti dan bahkan kecepatan menelan energi spiritual langsung melambat. Masih tidak berfungsi, hanya sedikit lebih buruk. Peluang terobosan masih belum cukup, dan energi sebenarnya yang tersimpan dalam dantiannya tidak dapat lagi dipadatkan. Sial, akan sangat merepotkan jika aku harus mencari peluang terobosan setiap saat. Tidak ada harapan untuk terobosan, jadi dia tidak perlu duduk diam. 1 jam telah berlalu, dan Luo Hai belum kembali. Namun, 3 atau 5 murid keluarga Luo berjalan melewati halaman, dan mereka mengangguk dengan ramah ketika mereka melihat Lin Nan. Selama uji coba untuk menentukan bintang, rekor Lin Nan dalam menerangi 12 bintang telah menyebar ke seluruh keluarga Luo, jadi murid-murid ini sangat kagum pada Lin Nan. Di mana Lin Nan? Lin Nan, keluar. Namun, murid-murid ini tidak mewakili semua murid. Ketika Lin Nan tidak melakukan apa-apa, Luo San bergegas ke halaman dengan pedang di tangannya dan berteriak dengan keras. Melihat penampilan Luo San, Lin Nan tidak bisa menahan tawa. Apakah dia bersiap untuk menebasnya sampai mati dengan pedang? Faktanya, Luo San sendiri tahu bahwa melakukan hal itu pasti akan membuat marah Lin Nan, tetapi dia tidak bisa menelannya di dalam hatinya. Dia dipukuli tanpa alasan, dan dia bahkan tidak berusaha menyenangkan Long Ruoyu. Dia menghubungkan segalanya dengan Lin Nan, jadi dia bergegas membawa pedangnya dengan marah. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan tempurnya akan kalah dari Lin Nan, setidaknya dia pasti bisa menekannya dari segi level, jadi dia tampak percaya diri. Apa yang hantu-hantu itu lolongkan? Aku di sini. Lin Nan segera berteriak dengan marah, memperlakukan tempat ini sebagai wilayahnya sendiri. Dia tidak punya keinginan untuk melawan badut seperti Luo San. Aku akan membasmimu. Tertawa, melihat Lin Nan, wajah Luo San langsung menjadi dingin, dan cahaya merah samar muncul dari matanya, dia meraung, mengangkat pedangnya dan menikamnya dengan keras. Dalam sekejap, energi sejati Luo Shan dengan cepat diaktifkan, semuanya terkondensasi pada pedang, dan semangat juangnya melonjak dengan cepat.
Lin Nan berdiri dengan tangan di belakang punggung tanpa gerakan apapun. Dia telah bekerja sangat keras, tetapi dia benar-benar tidak dapat membangkitkan minat apapun pada Luo Shan. Tapi bagaimana Luo Shan bisa berhenti di sini dan membalas dendam saat Luo Hai tidak ada? Saat ini, dia hanya memiliki satu keyakinan di hatinya, jadi dia sangat galak saat menghunus pedangnya. Cek cek cek, harus dikatakan bahwa Luo Shan juga seorang master. Kecepatan dan waktu menghunus pedang cukup akurat. Saat pedang bergetar, sinar cahaya pedang dengan cepat mengembun di tubuh pedang, membentuk kekuatan tempur yang unik. Merasakan aura kental dari cahaya pedang ini, Lin Nan tertegun sejenak. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu yang misterius melekat di hatinya. Tapi dia tidak diberi waktu untuk memahaminya. Lapisan bayangan pedang telah tiba di depannya dan mengunci tubuhnya dengan kuat. Jian Ying yang tak tertandingi. Tiba-tiba, cibiran muncul di sudut mulut Luo Shan, dan dia membuka mulutnya dan berteriak keras. Seni bela diri. Lin Nan tidak dapat membayangkan bahwa Luo Shan benar-benar dapat menggunakan pedang sebagai media untuk mengaktifkan energi aslinya untuk membentuk seni bela diri, tetapi itu memang sedikit lebih kuat dari seni bela diri biasa. Tapi menjadi begitu kuat tidak berpengaruh pada Lin Nan. Jika dia benar-benar ingin membasmi seseorang, Luo Shan pasti sudah lama mati. Patah. Tepat ketika Luo Shan mencibir, berpikir bahwa pedangnya pasti akan membasmi atau melukai Lin Nan, yang tidak pernah bergerak, akhirnya bergerak, dan dia melambaikan tangannya dengan mulut yang keras. Suara tajam tiba-tiba terdengar, menyebabkan kepala Luo Shan menjadi sedikit linglung karena dicambuk. Bahkan jika dia terus gemetar, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bingungnya dengan cepat. Tapi pedang kuat yang dia keluarkan sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Nan. Kamu bukan tandingannya, kembalilah. Lin Nan menghela nafas tak berdaya dan berkata pada Luo Shan dengan nada serius. Awalnya dimaksudkan sebagai kata-kata penghiburan, tetapi ketika Luo Shan mendengarnya, kata-kata itu berubah menjadi penghinaan, menyebabkan dia mengatupkan giginya dan menatap Lin Nan. Jika pandangan bisa membasmi, Lin Nan akan mati ratusan kali. Namun, kecakapan bertarung yang ditunjukkan oleh Lin Nan benar-benar membuat Luo Shan merasa dirinya kalah, dan menyerang ke depan sama saja dengan meminta penghinaan, jadi dia mengayunkan pedangnya dan bergegas keluar tanpa menoleh ke belakang. Melihat sosok Luo Shan yang pergi, Lin Nan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Bahkan dia sendiri tidak tahu kenapa dia memprovokasi Luo Shan saat pertama kali datang ke rumah Luo. Tertawa. Luo Shan tidak kembali ke kamarnya, tetapi bergegas keluar dari gerbang keluarga Luo dan berlari menuju luar kota. Dia sangat perlu melampiaskan amarahnya. Bahkan jika dia menebang beberapa pohon besar, dia bisa meredakan suasana depresinya. Rosan. Begitu dia meninggalkan gerbang timur kota Chengguang, seorang lelaki tua berjubah hijau menghalangi jalannya dan berteriak sambil tersenyum. Dalam sekejap, Luo Shan berhenti di tempat dan memandang lelaki tua itu dengan bingung. Siapa kamu? Apakah kamu mencari sesuatu dariku? Luo Shan melihat sekeliling dengan bingung, dan kemudian menyadari bahwa dia telah berlari jauh, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya kecuali lelaki tua berjubah hijau. Dia memandang lelaki tua di depannya dan bertanya dengan ragu. Dia tidak mengenal lelaki tua ini, tetapi pihak lain bisa membuka mulutnya dan memanggil namanya, yang membuat orang merasa sedikit aneh. Ingin membasmi Lin Nan. Kurasa aku bisa membantumu. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Luo Shan, tapi tersenyum tipis dan bertanya dengan suara yang dalam. Luo Shan tercengang lagi. Meskipun dia ceroboh, dia tidak bodoh. Orang tua berjubah hijau sebenarnya tahu bahwa dia memiliki konflik dengan Lin Nan, tetapi keluarga Luo sama sekali tidak memiliki sosok nomor satu, jadi Luo Shan tampak sedikit berhati-hati saat ini. Tidak peduli berapa banyak masalah yang dia buat di rumah, dia hanya akan mendapat pukulan paling banyak. Tetapi jika dia benar-benar membasmi Lin Nan, dia mungkin tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Aku punya cara bagimu untuk membasmi Lin Nan, dan itu sangat tidak terduga sehingga tidak ada yang tahu. Melihat ekspresi ragu-ragu Luo Shan, lelaki tua berjubah hijau itu tahu bahwa pihak lain sudah tertarik, jadi dia terus membuatnya bingung. Mengapa kamu membantuku? Luo Shan merenung sejenak dan menemukan bahwa masalah ini hanya baik untuknya dan tidak membahayakan, jadi dia langsung bertanya. Musuh dari musuhku adalah temanku. Orang tua itu tersenyum ringan dan menjelaskan kepada Luo Shan dengan nada yang sangat aneh. Namun, apa yang dia katakan tidak jelas, dan dia tidak menyebutkan alasannya. Tapi Luo Shan jelas lupa menanyakan detail ini. Yang terpikir olehnya hanyalah membasmi Lin Nan. Dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan bantuan Long Ruoyu. Dalam beberapa tahun terakhir, Luo Shan telah menghabiskan banyak uang untuk menyenangkan Long Ruoyu, mengetahui bahwa Long Ruoyu sedang mencari berbagai ramuan seperti surga, material, dan harta duniawi. Jadi dia mencari kemana-mana dan kembali untuk memberikannya kepada Long Ruoyu. Namun,
Luo San tidak mengetahui bahwa tujuan utama Long Ruoyu adalah untuk merawat meridian Luo Batian yang rusak. Dia tidak merahasiakan cintanya pada Long Ruoyu, tapi pihak lain hanya menganggapnya sebagai kakak laki-laki. Saya pikir saya bisa membiarkan waktu membuktikan segalanya, tetapi Lin Nan muncul saat ini. Saya harus mengatakan bahwa penampilan Lin Nan memberi Luo San perasaan krisis tertentu, terutama ketika dia melihat Long Ruoyu menangis, hatinya hampir hancur. Apakah kamu punya dendam terhadap Lin Nan? Luo San akhirnya merenung sejenak dan bertanya pada lelaki tua itu. Ada beberapa hal yang harus diklarifikasi. Dia maniak dan sembrono, tapi dia tidak bodoh. Ya, saya memiliki kebencian yang dalam, tetapi tidak nyaman bagi saya untuk melapor secara langsung. Mata dalam lelaki tua itu bersinar dengan secercah cahaya, dan dia berbicara kepada Luo Shan dengan nada agak menyesal. Pertunjukan ini membuat Luo San yang selama ini berhati-hati akhirnya rileks. Faktanya, dia masih sedikit khawatir lelaki tua berjubah hijau itu adalah seseorang yang diutus oleh keluarga Luo untuk mengujinya. Metode apa? Akhirnya, Luo San menanyakan pertanyaan yang paling dinanti-nantikannya dan menunjukkan tatapan bingung kepada lelaki tua itu. Tertawa, dengan kilatan cahaya hitam, sebuah buklet jatuh ke tangan Luo Shan. Berlatihlah dengan giat. Dengan kualifikasi Anda akan melihat hasilnya hanya dalam 3 hari. Setelah menyerahkan pamflet itu kepada Luo San, sosok lelaki tua itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke kejauhan, hanya menyisakan kalimat ini pada akhirnya. Metode pikiran Qian Kun. Luo San tidak memperhatikan gerakan lelaki tua itu. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada buklet di tangannya. Dia sangat tertarik dengan 4 karakter segel kuno di atasnya. Saya melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di sekitar, jadi saya membalikkan tangan saya dan memasukkan buklet itu ke dalam ring luar angkasa. Kota pagi, keluarga Luo. Setelah Luo San dipukuli oleh Lin Nan, dia kembali ke kamar dan memikirkan langkah selanjutnya dalam menyempurnakan alkimia. Memurnikan ramuan atribut api adalah hal yang mudah baginya, tetapi untuk benar-benar yakin, Lin Nan masih menemukan catatan alkemis di cincin luar angkasa dan membacanya. Fierce Flame Pill adalah ramuan tingkat misterius yang dikaitkan dengan api, yang kebetulan sama dengan elemen api di tubuhnya, jadi tidak akan ada masalah selama detailnya dikuasai dalam menyempurnakannya. Kakak Nan. Saat Lin Nan sedang melihat catatannya, suara Luo Hai datang dari luar pintu, dan kemudian, Luo Hai dan Long Ruoyu masuk. Long Ruoyu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia bahkan tidak melihat ke arah Lin Nan, dan mengalihkan pandangan indahnya. Menghadapi ekspresi acuh tak acuh Long Ruoyu, Lin Nan hanya memberikan senyuman tak berdaya, tapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Jarak antara dua orang ini jika dijaga terus-menerus juga sangat baik. Yah, kompetisi pemeringkatan keluarga akan diadakan dalam 3 hari, jadi hari ini saya berencana untuk menyempurnakan Flame Pill terlebih dahulu agar Tuan Luo dapat pulih secepatnya. Lin Nan mengangguk, berkata langsung kepada Luo Hai, dan menatap Long Ruoyu sambil tersenyum. Sejak Long Ruoyu masuk, dia menemukan bahwa kesadaran lawan telah terkunci padanya, jadi dia tidak menggunakan matanya untuk melihat, tetapi kesadarannya terkunci, yang tidak berbeda dengan matanya. Setelah dilirik oleh Lin Nan, Long Ruoyu hanya bisa gemetar, dan rona merah muncul di wajah cantiknya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Kakak Nan. Ruoyu, cepat berikan ramuan untuk menyempurnakan pil api kepada Kakak Nan. Luo Hai tampak berterima kasih kepada Lin Nan, berterima kasih padanya, dan berkata pada Long Ruoyu. Ramuan tersebut selalu disimpan oleh Long Ruoyu, terutama teratai salju api merah, yang merupakan ramuan terpenting, jadi Long Ruoyu selalu menyimpannya di ring luar angkasa dan tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Ramuan spesifik apa yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Flame Pill? Long Ruoyu tertegun sejenak, lalu menenangkan diri, dan bertanya pada Lin Nan dengan sungguh-sungguh. Lin Nan tidak pernah menyebutkan bahan untuk menyempurnakan Flame Pill, jadi Long Ruoyu bertanya seperti ini. Teratai salju api merah, rumput api hitam, jus bunga matahari yang ganas. Lin Nan segera melaporkan berbagai ramuan untuk menyempurnakan pil api seperti dukungan, tanpa jeda di tengahnya. Namun, ketika dia mulai menyebutkan nama ramuan ini, dia mulai kehilangan ketenangannya, dan bahkan tatapannya pada Long Ruoyu menjadi aneh. Apakah gadis ini gudang ramuan? Tidak heran jika dia terkejut dengan hal ini, karena Long Ruoyu di sisi berlawanan akan langsung mengeluarkan salah satu ramuan dari cincin luar angkasanya tanpa berhenti sama sekali ketika dia melaporkan obat ajaib. Seolah-olah cincin luar angkasanya akan menghasilkan berbagai ramuan. Ada total 18 jenis ramuan atribut api, dan tidak ada satupun yang buruk. Ketika Lin Nan selesai berbicara, Long Ruoyu juga mengeluarkan semuanya. Saya berada dalam kesulitan besar. Lin Nan tidak bisa menenangkan suasana hatinya yang sangat tersentuh dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama.
Bahkan Luo Hai di samping memiliki ekspresi terkejut di wajahnya setelah melihat adegan ini, tetapi karena dia tahu bahwa Long Ruoyu telah mencari banyak ramuan selama bertahun-tahun, dia lebih tenang daripada Lin Nan. Sudah cukup, silakan, aku akan membuat ramuannya dulu. Lin Nan akhirnya menenangkan suasana hati yang melonjak, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh kepada Luo Hai dan Long Ruoyu. Ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan pil api. Meskipun dia memiliki catatan pengalaman sang alkemis, dia masih belum sepenuhnya yakin, jadi dia harus berhati-hati. Jika kamu tidak bisa membuat flame pil, aku akan mengebirimu. Luo Hai mengangguk dan segera keluar ruangan. Dia telah melihat Lin Nan membuat alkimia sebelumnya dan tidak khawatir sama sekali. Namun, Long Ruoyu masih sangat gugup. Bagaimanapun, begitu banyak ramuan atribut api diberikan kepada Lin Nan sekaligus, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Jadi sebelum pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan ancaman, bahkan tanpa melihatnya, lalu berbalik dan pergi. Aku menghapusnya, tapi aku tidak tahu kalau dia masih gadis yang kejam. Saudaraku, saya tidak bisa mempraktikkannya lagi, mari kita lihat bagaimana Anda mengebirinya. Ketika Lin Nan mendengar kata-kata Long Ruoyu, dia tidak merasakan kemarahan sedikit pun, dan tidak bisa menahan perasaan kotor di hatinya. Namun, hal semacam ini tidak boleh dianggap serius. Dia juga tahu pentingnya masalah ini, jadi dia segera mulai menyaring ramuan tersebut. Harus dikatakan bahwa ramuan yang diberikan oleh Long Ruoyu sangat memadai, cukup untuk memurnikan 2 tungku pil api. Lin Nan menyimpan setengah dari ramuan itu, dan akhirnya mengeluarkan kuali alkimia. Karena dia sudah memadatkan api ramuan sebelumnya, kali ini dia tidak khawatir dan hanya melemparkan semua ramuan ke dalam kuali ramuan. Tertawa. Kemudian, dengan rangsangan energi sejatinya, nyala api dengan cepat muncul di ujung jarinya. Ini baru langkah pertama. Sekarang kita harus mulai mengintegrasikan elemen api. Jika ada sedikit kesalahan, api ramuan akan langsung padam, jadi Lin Nan harus berhati-hati. Elemen api langsung dimobilisasi hanya dengan pemikiran dari Lin Nan, dan kemudian mulai menyatu dengan esensi sejati, dan mulai menyatu di sepanjang meridian menuju jari. Dengan pengalaman fusi sebelumnya, Lin Nan tampaknya dapat menyatu dengan mudah kali ini, dan api pil di ujung jarinya langsung mulai tumbuh. Selesai. Melihat api ramuan telah terbentuk, dia tiba-tiba merasa senang dan dengan cepat mendesak api ramuan untuk mulai mengembun menuju kuali ramuan. Tertawa. Dalam sekejap, kuali alkimia diselimuti api. Api merah beredar tanpa henti di kuali alkimia. Saat energi sejati Lin Nan diaktifkan, apinya menjadi lebih kuat. Menurut catatan sang alkemis, saat memurnikan flame pil, kendali api pil harus ada, jika tidak maka akan ada bahaya meledaknya kuali. Bahkan setiap tautan membutuhkan tingkat api ramuan yang berbeda. Untungnya, dia memiliki catatan pengalaman sang alkemis, jadi Lin Nan tidak perlu memikirkan cara memperbaiki ramuan api sendiri. Meski begitu, dia tetap menaruh seluruh persepsinya pada kuali alkimia, karena takut akan terjadi kecelakaan. Segera, dia perlahan-lahan jatuh ke dalam meditasi dan menjadi acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di luar. Pada saat ini, pikiran Lin Nan secara otomatis menunjukkan langkah-langkah untuk menyempurnakan pil api, dan energi sebenarnya yang mengendalikan api pil terus berubah. Dapat dikatakan bahwa saat ini, Lin Nan benar-benar tenggelam dalam alkimia, dan seluruh orang telah sepenuhnya memasuki kondisi alkimia tertinggi. Kesatuan pikiran dan hati tidak lebih dari itu. Seiring berjalannya waktu, lapisan energi padat muncul di kuali alkimia dan mulai memenuhi seluruh ruangan. Lin Nan ada di dalamnya, seolah dikelilingi kabut, terlihat samar-samar. Namun, saat dia mencapai momen kritis dalam menyempurnakan alkimia, sosok licik Luoshan tiba-tiba muncul di luar ruangan. Setelah berpisah dengan lelaki tua berjubah hijau di luar kota, Luosan bergegas kembali. Karena dia memiliki teknik pikiran Qian Kun, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Namun, karena pertarungan sebelumnya dengan Lin Nan, dia merasa sedikit tidak nyaman, jadi pertama kali dia kembali adalah datang ke Lin Nan untuk mendapatkan kabar. Luo Hai dan Long Ruoyu awalnya berencana untuk menjaga Lin Nan di luar saat dia menyempurnakan alkimia. Namun, mereka tidak pernah mengira Lin Nan akan membuat alkimia secepat ini, dan itu masih siang hari, jadi mereka tidak menjaganya. Ketika Luosan keluar dari kamar Lin Nan, dia tiba-tiba mencium aroma obat yang samar dan tertegun. Tapi kemudian dia menjadi bersemangat. Saya mendengar bahwa Lin Nan adalah seorang alkemis. Jika dia sedang menyempurnakan alkimia saat ini, mengapa tidak menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan? Jantung Luoshan hampir melonjak karena gugup, dan dia berjingkat menuju kamar Lin Nan. Dia tidak memilih untuk langsung masuk. Bagaimanapun, kamar Luo Hai berada tepat di sebelahnya, jadi gerakannya sangat ringan. Untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam,
dia dengan lembut membuka pintu, memperlihatkan celah, dan mengangkat matanya untuk melihat ke dalam. Hihihi. Pada saat ini, kuali alkimia di depan Lin Nan terus-menerus mengeluarkan gas padat di luar. Meskipun pintunya hanya terbuka sedikit, aroma obat yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya memenuhi udara di tempat. Luo San mencium aroma obat yang kuat untuk pertama kalinya, dan semangatnya tiba-tiba terangkat, dan perasaan lega langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Huff! Aku ingin kamu mati. Karena ada kabut di dalam ruangan, Luo San tidak dapat melihat tubuh Lin Nan dengan jelas. Dia segera mengaktifkan kesadarannya dan dengan hati-hati membubarkannya. Akhirnya, dia menemukan bahwa Lin Nan memang tenggelam dalam kondisi alkimia. Tiba-tiba, dia merasa bersemangat di dalam hatinya, seperti embusan angin, dan memasuki ruangan. Persepsi Lin Nan telah terkonsentrasi pada kuali alkimia, jadi dia tidak menyadari kedatangan Luo Shan dan masih mengaktifkan api alkimia untuk terus mengubah daya tembaknya. Namun, Luo San sudah berada di belakang Lin Nan, dan cahaya di matanya terus menyala. Pada saat ini, selama dia meninju Lin Nan, kepala Lin Nan akan hancur di tempat. Tetapi jika Luo Hai dan Long Ruoyu diselidiki, dia tidak akan bisa lepas dari hubungan tersebut, jadi Luo San ragu-ragu saat ini. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan jika dia kehilangan kesempatan ini, itu mungkin tidak akan mudah di masa depan. Namun, jika Long Ruoyu membencinya karena Lin Nan, akan lebih sulit bagi hubungan keduanya untuk berkembang lebih jauh di masa depan. Di satu sisi adalah cinta di dalam hatinya, dan di sisi lain adalah musuh yang bersaing dengannya untuk mendapatkan cintanya. Luo San mengertakkan gigi dengan kebencian, mengulurkan tinjunya, dan kemudian meletakkannya. Untuk sesaat, dia ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Tertawa. Tiba-tiba, kuali alkimia di depan Lin Nan dipenuhi dengan energi yang lebih padat dari sebelumnya, dan terdengar suara lembut. Suara lembut inilah yang segera mengalihkan perhatian Luo Shan dari Lin Nan ke kuali alkimia. Ini, mata Luo San tiba-tiba berbinar ketika dia melihat kuali ramuan yang terus-menerus mengeluarkan aroma obat yang kuat. Sebuah ide berani muncul di benaknya pada saat yang sama. Lebih baik melukai Lin Nan secara serius daripada menamparnya sampai mati. Dia bahkan ingin melihat mata kecewa Long Ruoyu terhadap Lin Nan. Ham-ham, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Dalam sekejap, Luo Shan telah mengambil keputusan, dan dalam sekejap, dia berbalik dari belakang Lin Nan ke sisi yang berlawanan, dengan sedikit kekejaman melintas di wajahnya. Tertawa, dengan rangsangan energi sejati yang kuat di tubuhnya, nafas yang kuat dengan cepat keluar dari telapak tangannya. Aura ini tidak terlalu tajam atau kuat, tapi targetnya bukanlah Lin Nan, tapi Danding. Suara mendesing. Setelah mengeluarkan aura ini, Luo San segera bergegas keluar pintu dengan bantuan kekuatan pantulan, dan dengan cepat menghindar ke dalam kamarnya. Luo Hai menutup matanya dan berkonsentrasi, memikirkan tentang cobaan ini, ketika tiba-tiba kesadarannya bergerak dan dia menangkap jejak fluktuasi aura. Dia segera membuka matanya dan bergegas keluar pintu, tetapi Luo Shan telah menghilang, dan bahkan napasnya pun menghilang dalam sekejap. Ledakan. Namun, sebelum Luo Hai sempat bereaksi, suara memekakkan telinga tiba-tiba datang dari kamar Lin Nan. Tidak bagus. Perasaan krisis yang kuat melintas di benak Luo Hai, dan dia bergegas menuju kamar Lin Nan terlepas dari segalanya. Meski suaranya cukup keras, karena ruangan juga telah diperkuat dengan formasi, namun tidak terlalu berdampak. Ketika Luo Hai masuk ke kamar dan melihatnya, dia langsung terkejut. Ruangan itu berantakan, dengan ampas ramuan di mana-mana, dan Lin Nan jatuh ke tanah tertutup warna hitam, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kakak Nan. Akhirnya, Luo Hai berteriak dan bergegas menuju Lin Nan. Tertawa. Segera setelah itu, Long Ruoyu bergegas masuk ke kamar secepat angin. Setelah melihat pemandangan ini, dia langsung tercengang. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Luo Batian juga mendengar suara itu dan datang. Meskipun dia jauh, dia datang dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dia mencapai titik ekstrim. Sebenarnya tidak perlu bertanya, lihat saja tampilan ruangan yang berantakan dan bisa dipastikan, alkimianya gagal dan kualinya meledak. Selamatkan orang dulu. Luo Batian melihat sekeliling, lalu berbicara dengan Luo Hai dan Long Ruoyu terlebih dahulu, dan dengan cepat mengeluarkan Great Return Pill dan menyerahkannya. Kakek, ini kamu. Ketika Long Ruoyu melihat Great Return Pill, hatinya langsung tenggelam dan dia berkata kepada Luo Batian dengan terkejut. Berhenti bicara, penting untuk menyelamatkan orang. Luo Batian tidak tergerak dan berkata pada Long Ruoyu di tempat, matanya yang dalam tiba-tiba memantulkan sinar cahaya. Meledak tripodnya. Memang mungkin seorang alkemis meledak saat membuat alkimia. Namun jika tidak ada faktor eksternal yang menyebabkan ledakan tersebut, setidaknya berdasarkan pengalamannya, hal tersebut sama sekali tidak mungkin. Dalam hal ini,
sesuatu yang lain pasti terjadi saat Lin Nan sedang menyempurnakan pilnya. Long Ruoyu tidak punya pilihan selain mengikuti perintah Luo Batian, memberikan Lin Nan pil pengembalian hebat, dan mengawasi Lin Nan dengan hati-hati bersama Luo Hai. Segera, Great Return Pill memberikan efeknya, membentuk aliran panas yang memperbaiki di tubuh Lin Nan, terus-menerus memberi nutrisi pada tubuhnya yang rusak. Pada saat yang sama, pikirannya mengalir secara spontan, memaksimalkan efektivitas Great Return Pill, membentuk energi padat yang unik di dantiannya. Nafas ini sangat kuat. Setelah sepenuhnya memperbaiki tubuh yang rusak, ia langsung memasuki anggota badan dan tulang Lin Nan, membuat meridian di dalamnya semakin kuat. Tertawa, setelah 1,5 jam penuh, Lin Nan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya terang melintas di matanya, dan aura padat menghilang dalam sekejap. Dengan baik, dia segera melihat 3 orang yang berdiri di depannya dan sedikit terkejut, tetapi memikirkan situasi sebelumnya, dia langsung bereaksi. Tuan Luo, maaf, kualinya meledak. Lin Nan segera berdiri dari tanah dan berkata dengan canggung sambil memeriksa kondisi fisiknya. Karena dia mengabdikan dirinya pada alkimia, Lin Nan tidak tahu bahwa Luo San pernah berada di kamarnya, jadi dia mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Selama kamu baik-baik saja, kita akan membicarakan alkimia nanti. Katakan padaku, mengapa kuali itu meledak? Luo Batian mengulurkan tangannya untuk menghentikan Lin Nan melanjutkan. Cahaya di matanya menyala dan bertanya pada Lin Nan. Dia tidak percaya bahwa Lin Nan akan meledakkan kuali tanpa alasan. Jika Lin Nan adalah seorang alkemis yang setengah hati, dia tidak akan pernah mengolok-olok reputasinya. Oleh karena itu, Luo Batian merasa pasti ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Bahkan, Lin Nan sendiri pun bertanya-tanya mengapa tripod itu tiba-tiba meledak. Pada saat itu, dia benar-benar tenggelam dalam aura alkimia, dan semua yang dia lakukan didasarkan pada daya tembak yang dia kuasai berdasarkan catatan sang alkemis. Dapat dikatakan bahwa kemungkinan meledaknya tripod sangat kecil. Entahlah, semuanya berjalan baik, tapi tiba-tiba aura asing yang tidak terlalu kuat menyerbu ke dalam kuali alkimia. Aku tidak bisa mengendalikannya dengan konsentrasiku, jadi aku meledakkan kuali itu. Lin Nan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata terus terang kepada Luo Batian dengan beberapa keraguan. Dia adalah seorang alkemis dan tahu bahwa aturan alkimia tidak dapat diubah, tetapi Luo Batian adalah master yang sangat kuat dengan pengalaman yang kaya. Setelah mendengar penjelasan Lin Nan, Luo Batian segera sedikit mengernyit. Kalau menurut perkataan Lin Nan, pasti ada yang melakukannya dengan sengaja, tapi siapakah orang tersebut? Luo Hai membuka mulutnya, ingin menceritakan situasi sebelumnya. Tetapi memikirkan tentang stabilitas seluruh keluarga Luo, dia harus menahan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Mata indah Long Ruoyu melirik ke depan dan ke belakang ke arah Lin Nan beberapa kali. Wajah cantiknya menjadi semakin cerah, tapi dia tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Jangan terlalu terburu-buru saat memurnikan ramuan. Jika kamu benar-benar ingin membuat ramuan, mintalah Ruoyu dan Luo Hai untuk melindungimu untuk menghindari kesalahan. Luo Batian tidak terlihat kecewa sama sekali, tapi berkata kepada Lin Nan dengan sungguh-sungguh. Lin Nan setuju dan menutup matanya sedikit. Adegan saat dia memurnikan pil muncul di benaknya. Ia ingin mengetahui penyebab ledakan itu sebanyak-banyaknya. Jika dia tidak dapat menemukan alasannya, dia benar-benar tidak akan berani melanjutkan membuat alkimia. Meski masih ada obat mujarab yang bisa digunakan untuk memurnikan tungku pil api, ini adalah kesempatan terakhir dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Lebih penting lagi, dia tidak ingin mati. Ketika kuali meledak, pikiran Lin Nan benar-benar kosong, dan semua situasi yang awalnya dicatat menurut catatan sang alkemis juga muncul. Secara kebetulan, ketika Luo San mendesak energi sejatinya untuk mengenai kuali alkimia, Lin Nan mengubah suhunya. Begitu panasnya sedikit berubah, Lin Nan tiba-tiba merasakan ada aura aneh di kuali alkimia karena suatu alasan. Aura ini merajalela tanpa aturan sama sekali, jadi tidak mungkin untuk menekan aura ini untuk sementara waktu, dan kemudian kualinya meledak. Pada saat itu, Lin Nan hanya memiliki pemikiran berbahaya di benaknya, dan kuali alkimia meledak. Karena sang alkemis adalah yang paling dekat dengan kuali alkimia ketika dia memurnikan alkimia, jadi ketika kuali alkimia meledak, aura kuat yang dipadatkan oleh ramuan di dalamnya langsung menyembur keluar. Lin Nan mengalami koma seolah-olah dia ditabrak mobil berkecepatan tinggi. Karena flame pil sedang disempurnakan kali ini, gelombang kejut yang kuat ini membawa aura berapi-api, segera menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Ruoyu, kamu tinggal dan jaga Lin Nan, Luo Hai ikut aku. Setelah merenung sejenak, Luo Batian segera memberi perintah, lalu berbalik dan berjalan keluar. Luo Hai mengikutinya dari dekat, jantungnya berdebar kencang. Dia takut Luo Batian akan mengetahui sesuatu. Jika tidak ada faktor eksternal dalam hal ini, bahkan dia sendiri tidak akan mempercayainya.
Hanya saja masalahnya sangat penting sehingga Luo Batian pasti akan marah besar jika menceritakannya, jadi dia memutuskan untuk tidak menceritakannya. Dia ingin menyelidikinya secara diam-diam. Kenapa kamu menatapku dengan aneh? Apakah kamu benar-benar ingin mengebiriku? Perasaan Lin Nan menemukan bahwa sejak Luo Batian dan Luo Hai pergi, Long Ruoyu di sampingnya telah menatapnya dengan mata yang indah itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuat lelucon. Mendengus, Lin Nan memperhatikan tingkah laku kecil Long Ruoyu. Wajahnya yang cantik tidak bisa tidak memerah, dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ayo jalan-jalan denganku. Lin Nan perlahan membuka matanya, berbisik kepada Long Ruoyu, dan berjalan keluar ruangan tanpa ragu-ragu. Menghirup udara segar di luar, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan peregangan. Ruangan itu dipenuhi dengan bau obat setengah matang, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Long Ruoyu mengikuti dari dekat dan berjalan keluar ruangan, tapi dia terus mengikuti Lin Nan, berjalan dengan kepala menunduk dan diam. Lin Nan tidak terlalu memperhatikan penampilan Long Ruoyu. Dia keluar hanya untuk mencari udara segar. Lin Nan, kakek memberimu pil pengembalian hebat. Setelah beberapa saat, Long Ruoyu berkata kepada Lin Nan dengan nada frustrasi. Dia telah mencoba segala cara untuk membantu Luo Batian memulihkan meridiannya, jadi dia menanggapi dahuan dan dengan sangat serius, dan akhirnya mau tidak mau memberitahu Lin Nan berita tersebut. Aku tahu, apa gunanya? Awalnya aku memberikan pil pengembalian hebat kepada Luo Hai, dan sekarang setelah aku meminumnya, sepertinya keluarga Luomu tidak akan rugi apa-apa. Lin Nan tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan nada menggoda. 1080